Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, saya harap semuanya tetap sehat dan selalu semangat belajar. Oke, hari ini kita akan belajar IPA, pertemuan ke-12. Sebelum kita belajar IPA, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Al-Fatihah. Amin. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan bab yang sama dengan minggu lalu, yaitu tentang klasifikasi materi. Hari ini kita akan belajar lebih lanjut tentang campuran. Seperti yang sudah dipelajari minggu lalu, bahwa klasifikasi materi atau materi ini terdiri dari unsur, senyawa, dan campuran. Unsur dan senyawa sudah dipelajari minggu lalu. Hari ini belajar tentang campuran. Nah, campuran itu terdiri dari campuran homogen dan campuran heterogen. Bahwa campuran adalah zat yang mengandung dua unsur atau lebih dengan komposisi yang tidak tetap dan masih mempertahankan sifat asalnya. Yang pertama ada campuran homogen atau disebut juga dengan larutan. Nah, campuran homogen ini merupakan campuran yang tidak bisa dibedakan antara zat-zat yang bercampur di dalamnya. Seperti apa? Nah, ciri-cirinya dari campuran homogen, dia bening, atau bisa dikatakan sebagian besar dari dia itu dapat ditembus cahaya. Kemudian, partikel-partikel zat yang akan tercampur itu merata ke seluruh larutannya. Kemudian ukuran zat yang tercampur berukuran molekul atau sangat-sangat kecil. Kemudian ciri berikutnya yaitu tidak mengendap jika campuran ini didiamkan, tidak ada endapan. Nah, contoh dari campuran homogen ada air garam, air teh, air gula, air sirup. Campuran homogen atau larutan ini tadi dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu larutan asam, larutan basa, dan larutan garam. Yang pertama ada larutan asam. Ciri-ciri larutan asam, rasanya masam atau dalam bahasa Jawa kecut, ya. Kemudian dia bersifat korosif terhadap logam. Jadi dia gampang untuk menyebabkan berkarat pada logam ketika mengenai logam. Kemudian dia mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Nanti kita akan membahas lebih lanjut tentang kertas lakmus. Dan dia memiliki nilai pH kurang dari 7. pH itu derajat keasaman. Jadi suatu ukuran yang menyatakan dia asam, basa, atau netral. Itu nanti disebutnya dengan pH. Contoh larutan asam ada air cuka atau air jeruk, minuman jeruk ya. Dan yang kedua ada larutan basa, BASA, bukan basah pakai H. Nah, larutan basa ini memiliki ciri-ciri rasanya pahit. Ketika kita sentuh, dia akan terasa licin di kulit dan mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Untuk nilai pH-nya, dia lebih dari 7. Nah, contohnya larutan basa ada obat mah, tahu obat mah ya? Ada sampo, ada pasta gigi. Oke, dan yang terakhir untuk larutan ada larutan garam. Nah, ciri-cirinya dia bersifat netral. Artinya dia tidak asam dan dia tidak basah. Tapi di antara dua itu, di tengah-tengah. Kemudian dia tidak akan mengubah warna lakmus, tidak akan mengubah warna kertas lakmus. Untuk nilai pH-nya dia sama dengan 7.
Contoh dari larutan garam adalah natrium klorida atau NaCl, atau yang sering dikenal dengan garam dapur. Indikator asam basa atau penanda yang dapat kita gunakan untuk mengetahui suatu zat tersebut asam ataukah basa ataukah netral alias garam. Nah, indikatornya ada indikator alami, ada indikator buatan. Yang namanya indikator alami otomatis dia yang berasal dari zat-zat alamiah di sekitar kita. Yang pertama, coba diperhatikan di tabel sini. Di sini ada 5 indikator atau 5 zat tumbuhan yang dapat digunakan untuk penanda apakah dia asam ataukah dia basa. Cara membacanya seperti ini. Contoh, bunga sepatu. Ketika saya memiliki bunga sepatu dan bunga sepatu tersebut saya reaksikan atau saya campurkan kepada larutan asam, itu di tabel atasnya ada tulisan asam, saya campurkan dengan larutan asam, maka akan berwarna merah. Sedangkan jika saya punya bunga sepatu, saya reaksikan dengan larutan basa, maka akan menjadi berwarna hijau. Seperti itu cara membacanya. Atau yang kedua, bunga nusa indah. Ketika saya reaksikan dengan larutan asam, maka akan menjadi berwarna merah. Dan ketika saya reaksikan dengan larutan basa, maka menjadi warnanya kuning. Ya, coba diperhatikan tabelnya. Di situ ada kunyit, ada umbi bit atau buah bit, ada kulit buah manggis juga bisa digunakan. Nah, misalnya saya punya kasus seperti ini. Saya punya kunyit, kemudian saya punya larutan A. Nah, larutan A ini belum diketahui dia asam ataupun basa. Ya, saya punya kunyit, saya punya larutan A. Untuk mengetahui dia asam atau basa, maka saya menggunakan cara kunyit ini saya larutkan dulu atau saya hancurkan, saya lumatkan dengan air. Kemudian kunyit ini saya reaksikan atau saya campurkan pada larutan A tersebut. Dan ternyata hasilnya berwarna merah bata. Berwarna merah bata. Jadi kira-kira larutan A tersebut dia asam atau basa? Iya, larutan A tersebut adalah basa. Karena sekali lagi dilihat di tabelnya, kunyit jika bercampur dengan basa warnanya merah bata. Sedangkan indikator buatan yang biasa digunakan ada kertas lakmus dan indikator universal. Indikator universal dan kertas lakmus bisa dilihat gambarnya ada sebelah itu. Oke. Kalau indikator universal pemakaiannya nanti dia tinggal dicelupkan di larutannya, kemudian dia dicocokkan nanti warna yang sesuai. Itu warna yang menunjukkan pH berapa. pH berapa itulah nanti yang akan membantu kita menentukan dia asam atau basa. Nah, sedangkan pada kertas lakmus, nih coba diperhatikan pada tabel. Kertas lakmus itu ada nanti lakmus merah dan lakmus biru. Ketika lakmus merah dicampurkan pada larutan asam, maka dia akan tetap merah. Lakmus biru ketika dia dimasukkan ke larutan asam, maka dia berubah menjadi merah. Biru menjadi merah. Kalau dimasukkan ke netral bagaimana? Maka ketika lakmus merah maupun biru dimasukkan ke larutan yang netral, maka dia akan tetap alias tidak berubah. Sedangkan kertas lakmus merah yang dimasukkan ke larutan basa, kertas lakmus merah yang dimasukkan ke larutan basa, maka dia akan berubah menjadi biru dan lakmus birunya tetap biru. Jadi untuk mengingatnya seperti ini, kalau asam belakangnya kan M, berarti dia akan mengubah kertas menjadi warna merah. Merah ya tetap merah, biru jadi merah.
Basa, awalnya B, berarti dia akan mengubah kertas lakmus menjadi biru. Biru tetap biru, merah jadi biru. Nah, yang kedua adalah campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang masih dapat dibedakan antara zat terlarut dan zat pelarutnya. Nah, untuk ciri-cirinya, dia keruh, sulit untuk ditembus cahaya. Partikel zat tidak tercampur merata. Ukuran partikel yang bercampur lebih besar. Dan partikel terlarutnya akan mengendap jika didiamkan. Contohnya, ada air dan pasir, air dan minyak, air kopi, air santan. Kalau kita perhatikan pada gambar, itu air dan minyak dia nggak bisa terlarut sempurna atau dia nggak bisa menyatu sempurna. Atau air dengan pasir, di situ ada atau terdapat endapan pasir. Campuran heterogen sendiri dibedakan menjadi koloid dan suspensi. Koloid ciri-cirinya dia heterogen ya, jelas. Kemudian ukuran atau dimensinya kurang dari 1 nanometer sampai 100 nanometer. Tersebar merata. Jadi emang lebih kecil dibandingkan yang suspensi. Kemudian dia tidak memisah jika didiamkan, hampir seperti larutan, dan tidak dapat dilihat dengan mikroskop ultra, dan tidak dapat disaring. Contohnya air susu atau air santan. Kemudian suspensi, itu dia heterogen, dimensinya lebih dari 100 nanometer, jadi lebih gede, lebih besar dibandingkan koloid. Dia mengendap jika didiamkan, kemudian memisah juga. Jadi kan mengendap otomatis dia akan memisah. Dan dapat dilihat dengan mikroskop biasa dan dapat disaring dengan saringan biasa. Contohnya ada air dengan pasir dan air dengan minyak. Oke, sampai sini dulu pembelajaran hari ini. Silakan dicatat, dipahami. Bisa diputar ulang videonya apabila masih belum paham, atau juga bisa dicatat pertanyaannya untuk disampaikan ketika kita tatap muka ataupun di WA secara langsung. Nah, saya akhiri dulu, semoga hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.